Sumber daya alam begitu penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk bidang makanan dan minuman, mobilitas dan infrastruktur perumahan dan lain sebagainya. Secara global, penggunaan energi untuk menyediakan produk dan layanan publik mencapai 60 miliar ton setiap tahun. Angka itu terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi dan kebutuhan manusia di dunia. Tentang sumber daya alam, tren menunjukkan adanya pergeseran pengaruh dunia ke kawasan Asia dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi global melalui ekspansi perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai pengolahan energi. Pergeseran itu disebabkan oleh jumlah cadangan energi tak terbarukan berupa bahan tambang logam, minyak bumi, dan batu bara yang masih banyak di wilayah-wilayah Asia, terutama Indonesia, serta dampak dari krisis cadangan bahan bakar fosil pada wilayah-wilayah di luar kawasan Asia. Hal itu memicu tingginya permintaan pasar disebabkan oleh kebutuhan terhadap energi fosil yang semakin meningkat. Pada komunitas minyak misalnya, tercatat permintaan minyak dunia meningkat 1% per tahun dari 85 juta barel per hari tahun 2006 menjadi 106 juta bph di tahun 2030. Peningkatan permintaan sebagian besar terjadi di negara non-OECD alias negara-negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Sementara 45% peningkatan itu dari negara Cina, India, dan Timur Tengah. Tanya itu, IEA dalam laporan Southeast Asia Energy Outlook 2022 mencatat permintaan nikel akan berkembang pesat hingga 20 kali lipat selama periode 2020 sampai 2040. Meski penggunaan bahan bakar fosil masih menjadi pilihan yang menguntungkan, akan tetapi eksplorasi hingga konsumsi yang berlebihan secara bertahap dapat mendorong pemanasan global ke tingkat yang berbahaya. Kenaikan temperatur itu disebabkan oleh peningkatan emisi karbon yang dilepaskan ke udara, dampak dari industrialisasi yang kurang memperhatikan dampak kerusakan hutan dan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung. Laporan Greenpeace menggambarkan perlunya penghentian produksi bahan bakar fosil secara bertahap yang masih mengandalkan sumber daya alam tak terbarui sebagai bagian dari upaya kebijakan iklim yang komprehensif seperti Green New Deal. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tanpa kebijakan khusus untuk membatasi pasokan bahan bakar fosil, maka sebagian besar penggunaan emisi yang dicapai melalui kebijakan untuk mengurangi permintaan bahan bakar fosil dapat terhapuskan. Tak hanya itu, penggunaan berlebihan energi fosil juga menyebabkan polusi udara dan air yang signifikan. Masyarakat berpendapatan rendah justru paling terdampak akibat eksplorasi hingga konsumsi energi itu. Hal tersebut menjadi sangat mungkin di tengah lemahnya tata kelola dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang terjadi sekarang ini, di mana kegiatan pertambangan dan perdagangan gelap masih tumbuh subur tak terkecuali di Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah juga kerap kali disesatkan tentang dampak perubahan iklim. Diketahui bahwa perubahan iklim dapat membawa banyak dampak buruk seperti kebakaran hutan, kenaikan level air di permukaan laut, hujan asam, dan bencana alam lainnya. Hal itu diperparah oleh masifnya penyerangan terhadap solusi energi baru dan terbarukan, terutama penyerangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang masih bergantung pada energi yang didapat dari fosil. Menanggapi tentang energi yang mengandalkan bahan bakar fosil, para pemangku kepentingan global terutama di Indonesia sepakat untuk menemukan solusi terbaik. Mereka kemudian menerapkan kebijakan penggunaan energi baru dan terbarukan, renewable energy, di antaranya untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, hutan, dan panas bumi. Meski kebanyakan perusahaan di negara-negara maju masih banyak meragukan implementasi kebijakan EBT, tetapi data energi fosil dunia yang hanya mampu bergantung sekitar 50 hingga 100 tahun ke depan seakan menjadi daya desak yang mengharuskan pergantian sumber energi tak terbarukan ke energi terbarukan. Sebab jika tidak segera beralih ke energi terbarukan, maka dipastikan ke depan dunia akan menghadapi krisis energi sekaligus perubahan iklim yang lebih parah dari apa yang dibayangkan. Fakta hari ini menunjukkan kebijakan itu masih terkendala oleh investasi dan industri serta kurangnya kesadaran kolektif akan pentingnya penggunaan energi baru terbarukan terhadap kelangsungan manusia dan alam kehidupannya. Energi baru terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam seperti energi surya, energi bayu, energi panas bumi, energi air, dan bioenergi. EBT mampu memproduksi tingkat energi lebih tinggi daripada yang dikonsumsi. Dalam hal EBT, para pemangku kebijakan global sedang berupaya mendorong industri energi baru terbarukan sebagai solusi untuk menyelamatkan bumi yang semakin terdampak krisis lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tak bertanggung jawab. Mereka mengharapkan terjadi peningkatan 50% dari pasokan listrik dunia pasca tahun 2035 akan berasal dari pembangkit energi terbarukan. Di Indonesia sendiri sebesar 29% listrik Indonesia akan berasal dari energi terbarukan pada tahun 2030.
Bahkan pada kebijakan EBT tersebut diprediksi Indonesia ke depan akan menjadi pemain utama atau produsen energi terbesar di dunia bermodalkan potensi sumber daya alam terbarukan berupa panas, energi surya, energi bayu, energi panas bumi, energi air, dan bioenergi. Data menunjukkan Indonesia memiliki potensi EBT yang beragam, melimpah ruah dan terbesar di dunia mencapai 3.687 gigawatt, terdiri dari potensi surya sebesar 3.294 gigawatt, potensi hidro 95 gigawatt, potensi bioenergi 57 gigawatt, potensi bayu 155 gigawatt, potensi panas bumi 23 gigawatt, potensi laut 63 gigawatt. Selain itu juga terdapat potensi uranium 89.483 ton dan thorium 143.234 ton. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mendorong industri energi baru terbarukan perlu mendapat perhatian dan dukungan serius seluruh pihak, salah satunya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yaitu 23% EBT pada tahun 2025 dan terus ditingkatkan hingga 31% pada 2050. Kebijakan EBT juga diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dari basis as usual dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional termasuk teknologi dan keuangan pada tahun 2030. Namun, perbaikan tata kelola dan pemanfaatan sumber daya alam baik tak terbaharui dan terbaharui masih menjadi tantangan berarti yang memerlukan komitmen yang tegas, termasuk terhadap agenda-agenda yang berkaitan seperti lingkungan hidup dan kehutanan, tata ruang hingga supremasi hukum. Komitmen tegas itu diantaranya dapat berkontribusi terhadap pembangunan sektor investasi, industri, dan produksi yang dapat mempercepat hilirisasi SDA yang berkelanjutan, mempercepat eksplorasi hingga konsumsi energi baru terbarukan untuk keberlangsungan manusia dan bumi, keberlangsungan masyarakat dan lingkungan hidup dari Indonesia untuk dunia.